Selama hampir 2 bulan, Republik Islam memberitahu dunia bahwa pemimpin tertinggi barunya masih hidup. Mereka mengakui dia terluka, tapi mereka terus mengatakan bahwa dia sedang dalam masa pemulihan. Mereka bahkan memberikan kami detail yang samar-samar untuk memastikan tidak ada yang mempertanyakan cerita mereka. Mereka terus mengatakan bahwa dia mengalami luka bakar di wajah dan bibirnya. Dia menjalani 3 operasi pada kakinya dan mungkin membutuhkan operasi plastik sebelum tampil di depan umum. Tapi mereka ingin semua orang tahu bahwa dia masih hidup dan sehat secara mental, membuat keputusan untuk negara sambil terus memulihkan diri dari luka-lukanya. Nah, kemarin kebohongan itu terbongkar di depan dunia. Dan ini terjadi di kota Mossad, kota yang sama tempat Ali Khamenei lahir. Para pendukung rezim melukis wajah pemimpin tertinggi yang baru di mural seorang martir. Artinya dia sudah mati dan orang-orang sedang berduka. Jika ini benar, hal ini bisa berdampak sangat menghancurkan bagi Iran dan tentu saja pada negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Kemarin, Presiden Trump mengkonfirmasi alasan mundurnya dari negosiasi, menyatakan tidak ada yang tahu siapa pemimpin saat ini. Tidak ada yang tahu siapa yang memimpin negara itu, siapa pemimpin di dalam Iran. Dan sekarang kita mendengar rumor bahwa bahkan pemimpin tertinggi mungkin sudah meninggal. Dengarkan pernyataannya berikut ini. Tentang Iran, setelah mengetahui siapa yang berkuasa, jika kelompok garis keras atau pemimpin yang berafiliasi dengan IRGC memiliki kekuatan lebih besar di Iran, apakah Amerika Serikat akan membuat kesepakatan? Apa yang kamu lakukan dengan penyeludupan senjata tahun ini? Aku akan berurusan dengan siapapun yang memegang kendali. Mereka tidak tahu, mereka sudah terlibat. Ya, mereka saling bertarung satu sama lain. Ada pertikaian besar di antara mereka. Mereka mungkin berebut kepemimpinan dalam banyak kasus. Menurut saya, mereka malah berusaha menghindari jadi pemimpin. Setelah 2 tingkat pemimpin disingkirkan, saya siap menghadapi siapapun. Tapi tidak ada alasan untuk menunggu 2 hari, membuat orang-orang bepergian selama 16-17 jam. Kita tidak akan seperti itu, kita akan melakukannya. Ketika mereka mau, mereka bisa menelpon saya. Kita memegang semua kartu. Kita sudah memenangkan segalanya. Kita memegang semua kartu. Sekarang mari kita beri sedikit konteks tentang pemimpin tertinggi baru ini yang kemungkinan akan segera menjadi pemimpin lama. Namanya Mojtaba Khamenei. Dia adalah putra dari pemimpin tertinggi sebelumnya, Ali Khamenei, yang membuat Republik Islam menjadi semacam monarki. Kini, dia berada di kompleks yang sama saat perang dimulai, tempat Ali Khamenei mengadakan pertemuan besar dengan pejabat tinggi Iran. Kita semua tahu apa yang terjadi di sana. Jet-jet Israel menghancurkan kompleks itu beserta semua orang di dalamnya. Jika Anda lupa, berikut detailnya. CIA adalah alasan sebenarnya Khamenei tewas. Selama berbulan-bulan, badan tersebut telah melacak lokasinya, kebiasaannya, dan kebiasaannya sampai mereka mengetahui jadwalnya lebih baik daripada tim pengamanannya sendiri. Setelah perang 12 hari pada Juni 2025, Khamenei menjadi sangat paranoid sehingga bunker bawah tanahnya digali sangat dalam hingga perjalanan lift saja memakan waktu lebih dari 5 menit untuk mencapai dasar. Orang-orang Amerika tahu hal ini, jadi mereka menunggu saat yang tepat yang datang pada pagi hari tanggal 28 Februari. CIA mendeteksi adanya pertemuan langka pada Sabtu pagi yang dihadiri seluruh pimpinan tertinggi Iran di satu kompleks di pusat Teheran. Khamenei sendiri muncul ke permukaan untuk pertemuan ini karena dia percaya bahwa dia kurang terekspos di siang hari. Dan itulah sebabnya dia lengah. Itu adalah kesalahan terakhir yang pernah dia buat. CIA meneruskan intelijen berkualitas tinggi ini langsung ke Israel dan kedua negara meluncurkan operasi saat itu juga. 2 jam setelah jet Israel lepas landas, kompleks Khamenei rata dengan tanah. Lucu bahwa Iran sudah diperingatkan berbulan-bulan soal perang, tapi tetap menempatkan semua pimpinannya di satu gedung. Sekarang, untung bagi Mojtaba, setidaknya berdasarkan laporan yang kami lihat dari Iran, dia memang berada di kompleks itu. Tapi saat serangan terjadi, dia sedang keluar. Mungkin untuk menghirup udara segar, atau mungkin hanya mengambil sebatang rokok. Saya sendiri tidak tahu pasti. Tapi karena dia sedang keluar, dia tidak mati. Tapi dia terluka parah, dan maksud saya benar-benar parah. Bahkan, baru 2 hari yang lalu, kami membahas laporan New York Times yang membicarakan tentang luka-lukanya dan betapa seriusnya luka itu. Menurut laporan itu, dia sudah menjalani 3 operasi pada salah satu kakinya dan mungkin membutuhkan kaki palsu karena kakinya benar-benar rusak parah. Wajah dan bibirnya terbakar. Dia akan sangat kesulitan berbicara seumur hidupnya. Dan selain itu, laporan tersebut mengatakan bahwa dia mungkin membutuhkan operasi plastik sebelum tampil di depan umum.
Tapi laporan itu menekankan satu hal, bahwa dia masih hidup dan secara mental stabil membuat keputusan untuk Iran di balik layar. Sekarang sangat mudah untuk berasumsi bahwa sumber atau sumber-sumber laporan ini adalah pejabat Iran yang merupakan bagian dari rezim dan mengetahui sesuatu tentang pemimpin tertinggi. Mereka mungkin tak bertemu langsung, tapi tahu keadaannya. Atau di sisi lain, semua ini bisa saja merupakan satu kebohongan besar, karena tidak ada seorang pun yang benar-benar melihat pemimpin tertinggi sejak serangan pembuka itu. Dia belum tampil di depan umum atau mengeluarkan rekaman suara untuk publik. Dan tebak apa yang baru saja terjadi kemarin? Lihatlah ini. Kemarin di kota Mahat, Republik Islam secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa pemimpin tertinggi yang baru ini mungkin sudah meninggal. Sekarang kota ini penting karena ini adalah tempat kelahiran pemimpin tertinggi sebelumnya, Ali Khamenei, dan dia adalah pemimpin tertinggi yang paling lama menjabat hingga hari ini. Saya rasa dia memerintah Iran sekitar 30 tahun. Kemarin Republik Islam meresmikan mural di kota ini untuk mengenang para martir yang gugur dalam perang ini. Dan di mural ini Anda bisa melihat Ali Khamenei tepat di tengah. Lalu ada pendiri Republik Islam Ayatollah Khomeini di sisi kiri atas. Lalu ada mantan Presiden Iran di sisi kiri bawah. Dan kemudian di bagian bawah sisi kanan ada Qasem Soleimani, jenderal terkenal yang dihabisi oleh Presiden Trump pada masa jabatan terakhirnya. Tapi di bagian atas, pria itu adalah Mojtaba Khamenei, seseorang yang menurut klaim Republik Islam masih hidup, tapi mereka menaruh wajahnya di mural yang merayakan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, saya tidak terlalu yakin apa yang terjadi di sana. Dan alasan kenapa hal ini mungkin perlu diperhatikan adalah karena ini berasal dari orang-orang yang merupakan bagian dari rezim. Ini bukan sumber intelijen yang mengklaim bahwa dia mungkin sudah meninggal. Ini juga bukan tokoh oposisi yang mengklaim bahwa pemimpin tertinggi sudah meninggal. Orang-orang ini kemungkinan memiliki pengetahuan langsung tentang situasi yang terjadi. Hal ini sudah lama menjadi bahan spekulasi. Seperti yang kalian mungkin ingat, pemimpin tertinggi yang baru ini adalah anak emas IRGC. Dia sangat akrab dengan mantan komandan dan jenderal IRGC. Dan itulah sebabnya para komandan IRGC saat ini benar-benar mendorong pemilihannya ketika majelis ahli bertemu untuk memilih pemimpin tertinggi yang baru. Mereka pada dasarnya mengancam setiap anggota majelis untuk memastikan mereka memilih orang mereka. Sejak pemimpin tertinggi yang baru terpilih, IRGC semakin mendapatkan kekuasaan. Komandan IRGC baru, Ahmed Fahidi, kini memiliki lebih banyak kekuasaan di seluruh Iran, bahkan hampir di semua aspek. Ia juga memiliki kendali lebih besar atas militer. Dia bahkan memiliki lebih banyak kendali atas pemerintahan sipil. Dan sekarang dia bahkan memiliki lebih banyak kendali atas tim negosiasi yang telah bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Sekarang, kalian ingat pernyataan yang dikeluarkan Trump kemarin? Pada dasarnya dia mengatakan bahwa dia akan membatalkan perjalanan utusan khusus Jared Kushner dan Steve Witkoff ke Pakistan untuk bertemu dengan orang-orang Iran. Dia bilang penerbangannya terlalu lama. Juga tak ada yang tahu apakah pihak Iran benar-benar punya wewenang untuk menegosiasikan kesepakatan. Tebak apa? Setelah pengumuman itu, Iran mengirim proposal yang lebih baik ke Amerika Serikat untuk negosiasi perdamaian. Berikut detailnya. Tanggapan Reuters soal siapa yang kini berkuasa dan apa perubahan dari kemarin ke hari ini? Tidak ada apa-apa, hanya saja mereka memberi kita sebuah dokumen yang seharusnya lebih baik. Dan yang menarik, segera setelah saya membatalkannya, dalam 10 menit kami mendapat dokumen baru yang jauh lebih baik. Kami sudah membahas bahwa mereka tidak akan memiliki senjata nuklir. Sangat sederhana. Lihat, seluruh kesepakatan itu tidak rumit. Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Sangat sederhana. Sekarang inilah seluruh kronologinya. Pertama, Menteri Luar Negeri Iran pergi ke Pakistan, bertemu dengan para mediator, dan setelah dia pergi, dia menuju Oman pada dasarnya untuk mengurus beberapa urusan Iran-Oman. Saya tidak terlalu yakin apa yang mereka bicarakan. Tapi begitu dia meninggalkan Pakistan, Trump mengumumkan bahwa, hey, Amerika Serikat tidak akan lagi ikut serta dalam negosiasi. Dan tebak apa? Setelah pengumuman ini, Iran kabarnya mengirimkan proposal yang lebih baik. Tapi selain itu, sepertinya Menteri Luar Negeri Iran sekarang kembali ke Pakistan hanya sehari setelah dia meninggalkan negara itu untuk mencari solusi agar negosiasi bisa berjalan lagi. Berikut detail lebih lanjut tentang hal itu. Menurut sumber Pakistan, selama kunjungannya, Menteri Luar Negeri Iran kemungkinan akan melakukan konsultasi dan mungkin akan ada pengumuman terkait tahap berikutnya dari pembicaraan damai Islamabad.
Dialog tetap menjadi jalan paling konstruktif ke depan, dan baik Amerika Serikat maupun Iran dipahami menyadari pentingnya keterlibatan yang berkelanjutan. Sekarang saya tidak tahu dengan kalian, tapi menurut saya, tampaknya negara yang terus kembali ke Pakistan untuk entah bagaimana melanjutkan negosiasi adalah negara yang lebih putus asa untuk mengembalikan negosiasi ke jalurnya. Dan ada alasan bagus untuk itu, alasan yang sudah lama kita bicarakan. Dan itu kembali lagi ke tekanan ekonomi. Kamu lihat, bahkan selama gencatan senjata, serangan militer memang berhenti, tapi operasi Economic Fury masih terus berjalan dengan kekuatan penuh. Sebelum membahas serangan baru dalam operasi Economic Fury, saya ingin membagikan komentar menarik yang kami terima kemarin. Ini dari pelanggan yang membagikan bahwa dia telah mendukung dan berlangganan saluran ini selama beberapa tahun. Namun, dia tetap tidak melihat video kami di beranda YouTube-nya. Saya rasa ini karena algoritma YouTube yang membingungkan. Dan selain itu, mereka sebenarnya bukan penggemar konten yang berhubungan dengan perang. Itulah sebabnya video kami sulit menjangkau audiens yang lebih luas. Inilah sebabnya saya ingin mengingatkan kalian, jika kalian belum berlangganan, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Ini membantu kami menjangkau lebih banyak orang karena memberi sinyal ke algoritma YouTube bahwa video ini aman dan tidak mempromosikan hal ekstrim. Kami tidak mempromosikan pandangan ekstremis sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas dan menyebarkan berita ke lebih banyak orang. Sekarang mari kita kembali ke operasi Economic Fury dan membahas peristiwa terbaru. 2 hari lalu, Bendahara Amerika Serikat memberi sanksi pada kilang Teapot di Tiongkok. Ini adalah kilang kecil yang dibangun khusus untuk menangani minyak yang terkena sanksi. Mereka membeli minyak dari negara seperti Rusia, Iran, dan mungkin Venezuela saat Maduro masih berkuasa di sana. Tapi sekarang, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengejar mereka dan memberikan sanksi tepat di titik yang paling menyakitkan. Lihat, kita harus memahami bagaimana kilang-kilang ini beroperasi dan mengapa mereka disebut kilang Teapot. Tiongkok memiliki banyak perusahaan minyak besar. Faktanya, beberapa perusahaan minyak terbesar di dunia tidak berbasis di barat. Mereka memang berbasis di Timur Tengah, seperti yang mungkin kalian duga. Tapi mereka juga berbasis di Tiongkok. Raksasa milik negara seperti Sinopec atau PetroChina benar-benar termasuk perusahaan minyak terbesar dan bahkan beberapa perusahaan terbesar di dunia. Masalahnya, kalau sudah sebesar itu, kamu tak bisa ambil risiko terkena sanksi. Karena jika kamu dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, itu berarti kamu kehilangan akses ke perbankan internasional. Hampir semua perbankan internasional, kamu tidak bisa mengakses dolar Amerika Serikat sama sekali. Dan di atas itu, semua investasi yang kamu miliki dengan negara-negara yang bersahabat dengan Amerika Serikat, ya, investasi itu akan dibekukan atau bahkan dihentikan. Karena itulah perusahaan besar tak bisa berurusan dengan minyak Rusia, Iran, atau Venezuela saat Maduro masih berkuasa. Itulah sebabnya Tiongkok mendirikan kilang-kilang kecil yang disebut kilang Teapot. Dan kilang-kilang ini tidak memiliki investasi dari barat. Mereka juga tidak benar-benar berurusan dengan dolar. Mereka juga tidak melakukan apapun dalam skala besar. Kilang-kilang kecil ini sengaja dibangun untuk mengolah minyak dari negara yang terkena sanksi. Artinya, sanksi pada perusahaan-perusahaan ini sebenarnya tidak mengubah bisnis mereka atau membuatnya jauh lebih sulit. Mereka tidak berurusan dengan minyak dari negara lain yang perlu mereka khawatirkan. Mereka hanya berurusan dengan negara-negara yang terkena sanksi. Dan itu berarti jika mereka sendiri dikenai sanksi, sebenarnya itu tidak benar-benar merugikan mereka dalam hal apapun. Namun Amerika Serikat tetap bisa mengejar mereka karena tetap butuh perusahaan pelayaran untuk mengirim minyak. Kamu masih memerlukan perusahaan asuransi untuk mengasuransikan kapal tanker minyak beserta isinya. Kini Amerika Serikat sedang menindak hal ini. Ada catatan di sini. Tentu ini tak akan membuat perusahaan-perusahaan ini bangkrut, tapi akan menyulitkan hidup mereka. Kilang-kilang kecil akan lebih kesulitan membayar minyak. Bank yang bekerja sama dengan kilang ini akan kesulitan karena khawatir terkena sanksi Amerika Serikat. Sekali lagi, ini tidak akan menutup perusahaan-perusahaan itu, tapi akan membuat semuanya jadi lebih sulit. Dan itu berarti margin mereka turun. Dan tentu saja itu berarti margin Iran juga turun. Jadi orang-orang akan mendapatkan uang lebih sedikit karena sanksi-sanksi baru yang akan diberlakukan ini. Dan kemudian tentu saja selain sanksi-sanksi ini, Departemen Keuangan juga membidik aset kripto yang dimiliki Republik Islam. Sekarang, banyak pecinta kripto suka membanggakan fakta bahwa kripto berada di luar jangkauan pemerintah. Itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun pemerintah tidak bisa menindak mata uang kripto itu secara langsung, mereka tetap bisa menindak perusahaan yang menyimpan kripto untuk negara atau penjahat.
Inilah yang dilakukan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Mereka telah membekukan aset yang dimiliki rezim Iran dalam bentuk mata uang kripto. Sekarang saya bukan ahli dalam mata uang kripto, tapi jika saya harus menebak bagaimana ini bisa terjadi, saya akan bilang mereka mungkin mendatangi perusahaan yang memegang akun tersebut, perusahaan kripto yang Anda tahu memiliki akun untuk pejabat Republik Islam. Dan mereka hanya memberitahu, "Hey, akun-akun ini dibekukan saja." Jadi, para pejabat itu tidak bisa mengambil uang mereka. Mereka juga tidak bisa memasukkan uang lagi ke dalamnya. Bagi Iran, masalah ini sebenarnya sangat kecil dibandingkan persoalan dalam negeri yang mereka hadapi. Kamu lihat, kemarin kita membahas bagaimana Iran sangat khawatir kehabisan tempat penyimpanan, sampai-sampai mereka mulai mengeluarkan kapal tanker yang sudah pensiun dan menggunakannya sebagai tempat penyimpanan terapung untuk minyak yang mereka pompa dari dalam tanah. Ini solusi sementara yang baik, namun sebenarnya tidak memberi banyak ruang gerak bagi Iran. Dari data satelit, terlihat Iran memiliki sekitar 9 kapal supertanker pensiun di Teluk Persia. Misalkan mereka mengaktifkan semua kapal pensiun untuk dijadikan depot minyak terapung. Bahkan dengan asumsi yang paling optimis, Iran hanya akan mendapatkan sekitar 18 hari tambahan sebelum mereka benar-benar kehabisan unit penyimpanan lagi. Mereka harus memangkas produksi dengan menutup sumur minyak yang menimbulkan masalah besar dalam jangka panjang. Akan sangat sulit jika tidak mustahil bagi rezim untuk mengoperasikan kembali sumur-sumur minyak ini. Sekarang, tebak apa? Tampaknya Amerika Serikat mengetahui dilema yang sedang dihadapi rezim Islam. Dan itu bisa jadi alasannya, atau setidaknya sebagian alasan mengapa Amerika Serikat menunda negosiasi atau terus melanjutkan blokade. Trump sudah mengonfirmasi hal ini pagi tadi. Silakan dengarkan. Tapi yang Anda maksud adalah ketika ada aliran minyak dalam jumlah besar yang mengalir melalui sistem Anda, jika karena alasan apapun jalur itu ditutup. Karena Anda tidak bisa terus menaruhnya ke dalam kontainer atau kapal yang memang terjadi pada mereka. Mereka tidak punya kapal karena blokade. Yang terjadi adalah jalur itu meledak dari dalam, baik secara mekanis maupun di dalam tanah. Ada sesuatu yang terjadi sehingga jalur itu langsung meledak. Mereka bilang hanya punya 3 hari lagi sebelum itu terjadi. Setelah meledak, apapun yang terjadi tidak akan pernah bisa membangunnya kembali seperti semula. Dengan kata lain, jika Anda membangunnya kembali, akan sangat sulit untuk membangun semuanya. Dan hasilnya hanya sekitar 50% dari kondisi saat ini. Ini sesuatu yang dampaknya sangat besar. Ini semacam berkaitan dengan alam. Tapi ketika itu tersumbat, pada akhirnya, dengan kata lain, ketika Anda harus mematikannya, karena Anda tidak punya tempat untuk menyimpan minyak ini, baik di kapal maupun di tangki penyimpanan, yang hampir penuh, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Jadi saya pikir mereka sedang berada di bawah tekanan. Sekarang satu hal yang perlu diingat di sini adalah bahwa Iran tidak selalu membutuhkan kesepakatan damai untuk mencabut blokade itu. Jika mereka mau mengatakan, "Hey, Selat Hormuz terbuka untuk semua orang," ada kemungkinan besar bahwa Amerika Serikat mungkin akan mencabut blokade itu sambil tetap bernegosiasi untuk kesepakatan damai. Ini bukan berarti kemungkinan besar atau pasti terjadi. Hanya saja mungkin terjadi. Tentu saja kami akan terus memantau setiap berita yang keluar dari negosiasi yang berlangsung di Pakistan karena Menteri Luar Negeri Iran sedang berada di sana sekarang mencoba mencari cara untuk mengembalikan negosiasi ke jalurnya. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini dan sampai jumpa di video berikutnya.